Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial baru yaitu mengenai kodek Niter 3. Nah, kali ini cukup lawas ya teman-teman, kodek Niter ini merupakan framework PHP, jadi cukup lama. Tapi tidak apa-apa, di sini saya akan membahas lebih rinci mengenai framework ini. Untuk tutorialnya kita mulai saja. Baik teman-teman, kita mulai dari part 1. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dan instalasi dari kodek Niter ya teman-teman. Kita mulai dari kodek Niter 3. Kodek Niter adalah kerangka pengembang aplikasi. Kodek Niter adalah sebuah toolkit untuk membangun situs web menggunakan PHP. Tujuannya adalah untuk mengembangkan proyek lebih cepat daripada menulis kode dari awal. Nah, jadi kita harus jelas tujuannya ya teman-teman. Karena ketika kita membuat sebuah proyek ataupun proyek dari web, ketika kita buat dari awal tentunya ini cukup memakan waktu gitu ya teman-teman. Nah, dengan adanya sebuah framework, nah di sini kita membahas tentang kodek Niter 3. Ini bertujuan untuk mengembangkan proyek lebih cepat gitu daripada kita bisa menulis dari awal gitu. Nah, kodek Niter 3 juga ini merupakan sebuah framework PHP gitu ya teman-teman, yang bisa dijalankan dengan versi PHP yang lebih rendah gitu. Biasanya kalau framework sekarang dia membutuhkan versi PHP itu 7 ke atas gitu ya, 7.3 atau 7.4 ke atas gitu. Sedangkan kodek Niter 3 ini karena versinya cukup lama gitu ya teman-teman dirilisnya, jadi dia menggunakan PHP yang lebih rendah juga tetap bisa dijalankan. Ketika teman-teman menggunakan PHP versi 5 pun bisa digunakan untuk kodek Niter 3 ini. Selanjutnya ditujukan untuk apa nih kodek Niter 3 ini gitu kan? Untuk yang menginginkan ukuran kerangka kerja yang kecil dengan kinerja atau performa yang luar biasa. Nah, jadi ukuran dari framework kodek Niter 3 ini memang kecil ya teman-teman. Nanti kita tunjukkan di step akhirnya. Ukuran dari framework kodek Niter 3 ini memang kecil dan performanya tentu baik gitu ya, bagus. Nah, kemudian memerlukan kompatibilitas luas dengan akun hosting standar yang menjalankan berbagai versi dan konfigurasi PHP. Nah, biasanya kan kalau kita menghostingkan sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan share hosting ataupun ya biasanya share hosting yang dibagi-bagi kan. Nah, itu kan memiliki konfigurasi PHP yang berbeda-beda gitu ya dan versi yang berbeda-beda gitu kan. Terutama apabila yang masih menggunakan versi rendah gitu ya. Nah, jadi dengan adanya kita menggunakan kodek Niter 3 ini tidak menjadi masalah gitu ya ketika kita menjalankan project kita menggunakan kodek Niter 3. Nah, selanjutnya menginginkan kerangka kerja dengan sedikit konfigurasi dan tidak mengharuskan menggunakan command line. Nah, untuk teman-teman ketahui gitu ya, hampir nol atau hampir tidak ada konfigurasi yang dilakukan ketika menjalankan atau pertama kali kita menjalankan sebuah project project kodek Niter 3 gitu. Jadi hampir tidak ada kita melakukan konfigurasi. Ketika kita melakukan ekstrak file yang telah kita download pun ketika kita jalankan itu langsung bekerja gitu ya teman-teman, tanpa harus ada konfigurasi. Ya walaupun ketika kita ingin menggunakan lebih lanjut tentu ada konfigurasi-konfigurasi tambahan yang harus kita lakukan gitu. Nah, kemudian menghindari kerumitan, menyukai solusi sederhana. Nah, dengan adanya kodek Niter ini menghindari dari kerumitan dan menyukai solusi yang sederhana gitu ya teman-teman. Nah, kemudian membutuhkan dokumentasi yang jelas dan menyeluruh, ini yang paling penting, di mana kodek Niter 3 ini memiliki dokumentasi yang jelas dan menyeluruh gitu. Selanjutnya adalah flowchart, application flowchart ya teman-teman. Jadi ini sebuah diagram flow atau ya diagram alur gitu ya dari framework kodek Niter ini. Nah, di sini dimulai dari index.php, inisialisasi dari pengontrol depan gitu ya teman-teman. Jadi inilah gerbang depan kita gitu ya. Nah, ketika kita menjalankan sebuah web browser, nah maka ini yang akan pertama kali dijalankan gitu ya, index.php. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke routing gitu ya. Nah, routing ini akan melihat permintaan daripada HTTP tersebut gitu ya. Dia akan melakukan aksi apa yang harus dilakukannya gitu.
Nah, kemudian caching di sini. Nah, dia akan melihat apakah ada file dari cache di sini. Nah, apabila ada file cache-nya, maka dia menghindari ataupun mengabaikan dari alur-alur yang sebagaimana mestinya. Jadi dia langsung mendirect langsung gitu ya, langsung ke web browser gitu ya. Nah, kemudian dari routing di sini ada ke security. Apabila normalnya gitu ya, alur normalnya dia akan ke security. Nah, sebelum dia masuk ke application controller ini, dia akan dilakukan filter data gunanya untuk keamanan tentunya ya, sebelum masuk ke application controller. Nah, di application controller di sini banyak hal yang dilakukan, mulai dari model, libraries, helpers, plugin, script gitu ya teman-teman, dan sumber daya yang lain gitu. Nah, kemudian setelah diproses di sini maka akan dilakukan render gitu ya. Nah, apabila rendernya selesai, maka dia akan ditampilkan di browser, tapi dicek dulu apakah cache-nya ada gitu ya, caching-nya ini ada. Nah, apabila ada, maka yang di cache tersebut yang akan ditampilkan terlebih dahulu gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada model view controller. Nah, CodeMeter didasarkan pada pola pengembangan model view controller, di mana MVC adalah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan logika aplikasi dari presentasi. Nah, model view controller sendiri yaitu model mewakili struktur data. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah project dengan CodeMeter 3, model ini ditujukan untuk mewakili struktur data kita ya teman-teman. Baik dia untuk melakukan insert data, tambah data, insert, update data, kemudian baca data, read data gitu ya teman-teman, kemudian delete data. Nah, itu dilakukan di model gitu. Nah, kemudian ada view. View adalah informasi yang disajikan kepada pengguna. Nah, view ini informasi yang disajikan kepada pengguna. Maksudnya gimana? Ini merupakan tampilan yang akan ditampilkan di browser si pengguna tersebut gitu ya, teman-teman. Kemudian controller berfungsi sebagai perantara antara model, view, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memproses permintaan HTTP dan menghasilkan halaman web. Nah, controller sendiri merupakan posisinya ini di tengah, di mana dia melakukan uh, kontrol gitu ya teman-teman antara model dan view dan sumber daya yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya ketika kita menjalankan atau menggunakan CodeMeter 3, kita tidak perlu, jika kita tidak menginginkan menggunakan model, kita bisa hanya menggunakan controller dan view saja gitu ya. Tetapi alangkah lebih baik apabila dipisah gitu ya. Jadi model kita memiliki model sendiri gitu ya. Jangan sintaks yang memang seharusnya ada di model tapi kita masukkan di controller juga gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke petunjuk instalasi. Nah, di petunjuk instalasi ini teman-teman bisa lihat, pertama tentukan folder dan file CodeMeter, kita jadi tentukan lokasinya. Nah, kemudian ekstrak file CodeMeter zip. Nah, nanti kita download file zip-nya. Pada lokasi tersebut, biasanya file index.php berada pada root. Nah, ketika kita melakukan ekstrak gitu ya, nah pastikan file index.php-nya itu berada di root gitu, teman-teman. Di root itu maksudnya di folder teratas gitu ya, dari project kita. Nah, kemudian buka file application config.php dengan text editor dan atur base URL jika ingin menggunakan enkripsi, atur encryption key-nya. Nah, di sini kita ada melakukan konfigurasi, yaitu atur base URL kita. Nah, kemudian kita atur encryption key atau kunci dari enkripsi gitu ya teman-teman, apabila kita ingin menggunakan encryption class. Nah, selanjutnya itu ada jika ingin menggunakan database, buka file application config database.php dengan text editor dan atur database. Nah, apabila kita menggunakan database, kita atur nih di file database.php gitu. Nah, selanjutnya kita lihat petunjuk instalasi yang akhir nih. Jika ingin meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan lokasi file CodeMeter, dapat dilakukan dengan mengganti nama folder, sistem, dan application. Nah, kita bisa mengubah nih nama sistem dan application yang ada di CodeMeter. Jika telah mengganti namanya, maka harus mengatur file index.php dengan mengubah value dari variabel sistem path gitu ya, dan application folder. Nah, ini harus kita ubah nih, menyesuaikan dengan yang kita ganti nama foldernya tersebut gitu.
Satu langkah tambahan yang harus dilakukan jika ingin menonaktifkan pesan kesalahan PHP yaitu dengan mengubah application environment menjadi production. Nah, ketika biasanya kalau tahap development kita mengaktifkan environment-nya menjadi development gitu ya teman-teman, agar kita tahu kesalahan-kesalahan yang ditampilkan gitu. Nah, dalam production kesalahan itu tidak akan ditampilkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana kita mempraktekkan dari materi ini. Kita mulai saja. Pertama, teman-teman buka CodeIgniter 3. Di sini kita ingin mendownload CodeIgniter 3-nya. Nah, di sini bisa dilihat. Kita download yang 3 nih. Nah, di sini versi yang akhirnya itu 3.1.11. Sekarang ini sudah ada yang CodeIgniter 4. Insya Allah kedepannya saya akan menjelaskan tentang CodeIgniter 4. Tapi saya akan menyelesaikan terlebih dahulu CodeIgniter 3 ini. Kita download. Nah, kemudian kita tinggal meletak filenya ini mau ditaruh di mana. Nah, karena saya menggunakan Laragon, saya foldernya itu di D, apps, kemudian Laragon, www. Nah, saya akan masukkan di folder YouTube. Nah, di sini saya masukkan di sini saja, di save, kemudian start. Open folder. Nah, ini dia. Di sini filenya kecil ya teman-teman, cuma 2,694. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini dia membuat folder. Kita ekstrak saja. Ekstrak. Nah, kita tinggal ubah di sini. Kita jadikan menjadi CodeIgniter tadi. CodeIgniter 3 gitu deh. Nah, selanjutnya ini kita buka di Visual Studio Code. Teman-teman bebas menggunakan text editor apa. Mau menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Sublime Text atau yang lainnya gitu ya. Atau menggunakan IDE juga bisa, IDE seperti PHP Storm gitu ya. Nah, di sini kita jalankan Laragon. Di sini saya sudah jalankan Laragon. Kita coba akses ya. Localhost, kemudian tadi di folder YouTube. Kemudian di folder CodeIgniter 3. Oke. Di sini HTTP. Nah. Oke, berhasil. Nih, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi sebenarnya teman-teman. Ini yang disebut dengan hampir tidak ada kita melakukan konfigurasi. Karena memang kita belum ada melakukan konfigurasi sama sekali. Nah, untuk konfigurasi base URL kita bisa copy di atas ini. Kita Ctrl C saja. Nah, kemudian kita bisa masuk ke application, kemudian ke config, kemudian ke config, ke base URL. Nah, ini kita masukkan di sini. Sip. Nah, selanjutnya apa tadi yang kita bisa ubah? Kita bisa mengatur encryption key. Nah, di sini teman-teman bisa tulis saja encryption. Nah, nih. Di sini ada panduannya. Jika ingin menggunakan encryption class gitu ya, atau kelas enkripsi, teman-teman harus mengatur encryption key-nya. Jadi kunci dari encryption key-nya ini harus diatur gitu. Teman-teman bebas mau nulis apa aja gitu ya untuk encryption key-nya ini. Yang jelas yang sulit ataupun yang teman-teman ketahui gitu. Yang hanya teman-teman ketahui. Di sini saya belum menggunakan encryption class, jadi saya kosongkan saja. Nah, selanjutnya jika ingin menggunakan database, buka file application config database dengan text editor dan atur database. Nah, ketika kita ingin menggunakan database, kita bisa lihat di sini. Tadi katanya di mana? Di application config database. Application config database. Nah, di sini. Ini yang harus kita atur, teman-teman. Di sini ada localhost, kemudian ada username. Nah, biasanya kan kalau kita defaultnya itu root ya, kalau localhost gini. Kemudian passwordnya kosong. Kemudian database-nya misalnya kita isi CodeIgniter 3. Nah, di sini ketika kita jalankan,
dia tidak akan error karena database ini tidak kita load gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan load secara otomatis gitu. Misalnya di sini kita tambahkan, nah di sini library database. Nah, di sini database. Karena connector 3 saya belum ada database-nya. Nah, dia bakalan error kayak gini nih, unknown database 3. Karena kita sudah memanggil database gitu. Ketika kita belum memanggil database, dia bakalan kosong. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui gitu. Ini kita autoload ini folder ataupun file autoload ini di dalam folder config gunanya adalah menjalankan file ataupun ya menjalankan file bisa dibilang gitu secara otomatis gitu ya. Jadi setiap kita melakukan reload page ataupun melakukan refresh gitu ya, dia bakalan selalu terpanggil gitu di autoload ini. Jadi konsepnya itu kalau ibaratnya kita menjalankan sebuah kelas, dia adalah sebuah konstruknya gitu ya. Jadi kalau di sini menjalankan project ini, maka autoload ini selalu terjalan gitu. Nah, untuk database sendiri kita akan isi connector 3, tapi nanti kita akan gunakan. Kemudian autoload ini nanti kita gunakan untuk database-nya, jadi biarkan aja. Nah, selanjutnya yang akan kita hal penting di sini di instalasi di sini adalah di yang paling terakhir. Jika ingin meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan lokasi file, dapat mengganti nama folder sistem dan application. Nah, teman-teman perlu ketahui gitu ya. Untuk nama file, nama folder ini, application sama sistem ini bisa kita ubah. Misalnya kita ingin membuat sesuatu yang unik gitu ya. Misalnya aplikasi. Mau kita bikin namanya sendiri, kemudian sama di sininya misalnya kita mau ganti jadi sistem gitu ya, ini bisa gitu ya. Tetapi kalau ini kita jalankan dia bakalan error pet gitu ya, index.php. Nah, error ini karena kita memang belum ada mengatur di index.php. Nah, di sininya, nah di sini harus kita atur. Pertama itu di sini sistem pet, kan kita udah jadinya sistem ya. Nah, kemudian application ini kita jadinya tadi aplikasi. Nah, kemudian kita refresh. Nah, dia akan kembali lagi normal gitu. Jadi di sini kita bisa mengubah nama foldernya. Kita bisa mengganti lokasinya itu di mana gitu ya. Ketika kita masukkan di full path gitu. Nah, di sini dijelaskan no trailing slash. Maksudnya no trailing ini nggak ada akhirnya gitu ya teman-teman. Akhirnya itu seperti gini. Nah gitu. Slash di akhir itu kita nggak perlu. Nah di sini view folder kita juga bisa mengganti view folder kita. Lokasi view folder di mana. Nah sekarang kan kalau view itu di application ya teman-teman. Nih di application. Nah misalnya teman-teman ingin mengganti folder view-nya itu di luar. Misalnya di sini kita masukkan views. Nah, teman-teman ingin masukkan views di sini, maka teman-teman cukup tulis saja di sini views. Nah, ini ketika dijalankan, nah bakalan error, tidak akan jumpa, gitu ya, include dan lain-lain sebagainya tidak akan jumpa. Ini karena dia masih berada di file application tadi. Di sini kita kopikan saja semuanya. Ini kita kopikan saja semuanya. Kita taruh di luar. Kita paste. Nah, kemudian kita refresh. Nah, berhasil. Di sini kita sudah mengubah tampilannya gitu ya, teman-teman. Untuk aplikasi, sistem, views gitu ya, di sini. Nah, jadi view-nya juga kita bisa meletakkan dia posisinya di luar. Nah, untuk teman-teman ketahui, tadi kan ada error nih. Misal kita error tadi, kita masuk di, kita bikin di sini deh. Ya di sini kita errorkan PHP misalnya dollar title. Nah kita kan nggak ada variabel dollar title nih kan. Ketika kita jalankan, nah kan error nih. Nah ini kita masih dalam tahap development. Nah ketika kita ubah menjadi production environmentnya, nah ini kita ubah jadi production, dia bakalan tidak ada. Nah
error tadi bakalan tidak ada karena keterangannya di sini gitu ya. Nih, karena nih ada 3, ada development, testing, dan production gitu teman-teman. Nah, biasanya kita dalam tahap pembuatan itu development gitu ya teman-teman, development. Oleh karena itu maka errornya itu akan ditampilkan undefined variable title, line numbernya 71, file name-nya ini welcome message. Jadi kita bisa hapus saja karena belum ada. Jadi kita refresh. Nah, oke. Baik, teman-teman, sampai di sini kita sudah banyak belajar gitu ya teman-teman. Sampai di sini kita sudah mengetahui banyak hal mengenai Codec Niter 3 ini. Di mana Codec Niter 3 ini cukup ringan. Teman-teman bisa melihat tadi ya size-nya sekitar 2 MB file zip-nya tadi yang kita download. Ini sungguh-sungguh sangat kecil gitu ya. Dan hasil foldernya juga kalau teman-teman lihat, kita lihat kan. Nah, sekitar 11 MB. 11 MB hasil akhir folder yang terekstrak tadi. Ini kecil gitu ya. Inilah yang membuat performa dia jauh lebih unggul, jauh lebih cepat gitu ya. Dan ini banyak digunakan, dan Codec Niter 3 ini masih cukup banyak digunakan oleh developer yang lain gitu. Walaupun sudah ada rilis Codec Niter 4 gitu ya, teman-teman. Baik, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Untuk tutorial Codec Niter 3 kita akan melanjutkan di part berikutnya. Jadi teman-teman, bagian teman-teman kurang mengerti ataupun ada pertanyaan, silahkan melakukan pertanyaan di kolom komentar. Ajukan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.